Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beberapa teman minta di-spill di TikTok terutama, nah daripada kita spill di TikTok yang durasinya terlalu pendek, ini tak spill di sini saja. Untuk tanaman ini adalah CMK, ini bukan punya saya, ini punya teman. Ini CMK varietasnya sama kayak punyaku, dia Tavi juga. Ini adalah varietas Igo Tavi. Terus ini juga masih sama MDPL rendah juga, karena ini masih satu kampung dengan tanaman kita. Ini di 23 MDPL. Umur sekarang di 70-an up lah, 70-an HST ke atas. Terus ini nanti video bakal kita jelaskan dari awal secara insya Allah nanti detail, dari mulai olah lahan sampai sekarang umur 70 up yang sudah pedian sekitar kalau enggak 4-6 kali, kita lupa, tapi yang jelas ini sudah panen. Terus untuk karakter pohonnya juga sama, Igo Tavi di dataran rendah biasanya memang untuk vigor tanamannya enggak terlalu tinggi, ini paling cuma sekitar 1 meter bahkan kurang sedikit. Tapi untuk masa panen di MDPL rendah untuk varietas ini emang cepat. Jadi pernah kita tanam itu di 55 HST ada, ini sudah mulai petik. Oke, jadi kita bakal buat runtut dari awal olah lahan. Ini adalah area persawahan di selatan kampung kita. Terus kanan kirinya ini full padi, tidak ada cabai. Ada cabai mungkin cuma 1-2, tapi jaraknya jauh dengan lahan ini. Terus untuk olah lahan seperti biasa yang teman-teman lakukan juga, ini bedengan dibuat lebar. Jadi lebar bedengan ini sekitar 100 cm sampai 120 cm. Yang beda mungkin dari teman-teman adalah di selokan. Ini selokannya dibuat sekecil mungkin. Selokannya ini paling cuma sekitar 40 sampai 50 cm. Tapi dengan perlakuan bedengan yang model seperti ini udah dicoba beberapa kali di wilayah kita. Ini adalah bedengan yang ideal di tempat kita, dengan karakteristik tanah yang lincat. Tanah lincat itu kalau teman-teman tahu, kalau pas kering dia bengkak-bengkak, tapi kalau pas basah dia istilahnya itu bisa menahan air, alias ngemut banyu kalau kita sebutnya seperti itu. Terus olah lahan ini seperti biasa dicangkul manual. Terus untuk pupuk dasarnya dulu ini pakai fosfat, kebetulan juga sama kayak punya kita juga. Untuk pupuk dasarnya ini pakai SP26 dari Petro. Ini total populasi sekitar 2.500 sampai 3.000-an lah untuk pupuk dasarnya. Ini habis sekitar satu sak SP26 itu sekitar 25 kilo. Ini untuk pupuk dasar. Setelah penaburan pupuk dasar, terus ini juga pakai dolomit juga. Jadi pupuk dasar dulu masuk, bedanya adalah yang ini ditabur di permukaan, yang punya kita ditabur di lubang tanam, dan yang punya kita tanpa olah lahan, yang ini benar-benar olah lahan dicangkul manual dari awal. Setelah ditabur SP26 terus dilapisi dengan dolomit biar membantu menetralisir pH tanah. Setelah ditabur dolomit langsung ditutup mulsa. Ini aja mulsanya masih pakai mulsa bekas, jadi mulsa bekas yang musim kemarin masih layak pakai.
Setelah dolomit dan telur mulsa selesai, ini lubangnya digeser, jadi nggak di lubang tanam yang lama tapi dibuat lubang baru. Makanya teman-teman kalau mengamati ini mulsanya banyak yang sobek-sobek karena memang dibuat lubang baru, dan jarak tanam ini dibuat rapet, jadi sekitar 30-35 cm. Awal tanam dulu ini posisi masih musim penghujan yang deris-derisnya, karena dulu ini tanamnya juga bareng dengan ikut avi kita sekitar sebelum puasa. Terus ini sudah mau menjelang Idul Adha, nah ini di tempat kita sudah mulai panen. Tantangan pertama pada saat itu adalah seperti biasa lahan kita dan lahan ini juga itu, terutama kalau masalah air itu biasanya kebanjiran. Makanya ini untuk bedengan diset lebih tinggi ketimbang galengan ini bahasa Indonesia nya pokoknya diset lebih tinggi ketimbang jalan utama alias galengan. Nah, di parit itu dibuat sempit, tujuannya adalah untuk air itu biar bisa menyerap dengan tidak terlalu banyak di bedengan, karena diperkirakan pas masa generatif ini besok akan sudah memasuki musim kemarau, dan ini memang diset sejak kecil itu diadaptasi dengan perlakuan di lahan yang diset lembab. Jadi kalau untuk pengalaman yang musim-musim kemarin itu posisi kemarau dengan perlakuan bedengan yang seperti ini, bedengan yang luasnya lebarnya sekitar 100 sampai 1,2 meter dengan selokan 40-50 cm, itu selokannya selalu dikasih air, itu tanaman akan maksimal pertumbuhannya. Maka dari itu untuk musim ini juga dibuat sama, parit selalu ada airnya. Nah, mungkin yang membedakan dengan tempatnya kita, terutama tempatku, itu adalah di parit. Kalau di tempatku paritnya terlalu lebar, kalau ini parit dibuat sempit tapi selalu ada air, dan hasilnya lebih maksimal dan bahkan bisa dikatakan sangat bagus untuk pertumbuhan cabai, terutama varietas ikut avi ini di lahan yang seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Untuk tantangan yang berikutnya, karena dulu masih musim penghujan, ini juga sebenarnya habis hujan juga pas kita tag video ini, tapi tidak ada tanaman, ada mungkin cuma 1-2 tanaman yang layu, itu pun bukan layu fusarium, karena dari sejak set dini itu di set bahwa lahan ini itu dibuat lembab, jadi di set adaptasi sejak kecil dibuat lembab, makanya pas tanaman sudah generatif kayak gini aman dari layu-layuan. Dan untuk bunga atau calon bakal buah juga teman-teman bisa saksikan di sini ada beberapa yang rontok, tapi sedikit banget. Untuk kerontokan bunganya sedikit banget, bahkan ini bisa disaksikan di video ini mulai beberapa muncul calon bakal bunga dan buah lagi. Tentunya itu juga tidak lain adalah dengan settingan bedengan yang awal tadi, dengan didukung oleh beberapa nutrisi yang masuk. Ini kebetulan terakhir ngocor minggu kemarin, kocoran ini sudah generatif, kemarin pakai KNO3 Bril putih dicampur dengan sedikit MKP, dan ada juga dicampur dengan kalsium. Terus untuk perlakuan pH buffer, karena ini kan lahan lembab, jadi semisal habis hujan deras, lahan ini selalu dispray dan juga dengan kalsium oksida, tentunya juga dimix dengan asam humat. Nah, kebetulan ini yang dipakai asam humatnya adalah merek Full Humid.
ini bagus, jadi untuk menaikkan pH sangat cepat, dan untuk menjaga atau menetralisir pH-nya juga terpantau sampai saat ini bagus. Jadi pH nggak drop, tanaman juga bisa menyerap nutrisi dengan maksimal. Untuk pemupukan tadi ada yang sempat kelewatan juga, karena ini itu termasuk uji coba juga. Jadi pemupukan di generatif itu tidak selalu pakai KNO 3. Ini sebelum pakai KNO 3 itu kemarin sempat di kocor NPK Black Ion dari Java. Itu kemarin dimasukkan sekitar 10-15 kilo di mix dengan KNO 3 juga. Jadi sempat kemarin masuk NPK Black Ion itu sekitar 10-15 kilo di mix sama KNO 3 Bril juga. Terus dulu pas fase vegetatif, pemupukan di fase vegetatif dulu ini pakainya NPK 1616, pakainya Yara Unik dan di mix dengan Ultradap. Untuk nutrisi atas mungkin sama perlakuan kayak teman-teman juga, nutrisi atasnya pakainya MKP, terus ada juga Morgan Fall. Kebanyakan ini pemupukan lewat kocoran bawah, dan ini tidak ditugal, ini dikocor. Dan fase vegetatif sampai generatif ngocornya tetap sama, kocornya langsung di lubang tanam. Kenapa nggak di lubang pupuk? Karena ini jaraknya sudah rapat sekali, jaraknya ini sudah 30 cm. Kalau nanti mau disusulin lubang pupuk pun kita mikirnya akar itu pasti nanti bakal ketemu juga, karena ini jaraknya terlalu rapat. Kenapa terlalu rapat? Karena kalau di wilayah kita untuk tanaman JMK itu, terutama varietas ini, varietas Igotabi ini, umur di 50 apa aja, figur tanamannya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rimbun banget. Makanya ini jaraknya benar-benar dibuat serapat mungkin untuk memaksimalkan lahan yang ada. Perlakuan tentang dirempel tunas air atau enggak, ini ada beberapa yang dirempel, ada beberapa yang tunas airnya dibiarkan saja. Untuk hasilnya tetap lebih maksimal yang dirempel kalau menurut kita, untuk di lahan di tempat kita ini, karena dengan dirempel tunas air itu kita akan lebih mudah dalam perawatan, terutama untuk penyepraian dan pengocoran. Itu nanti akan lebih enak perawatannya. Menjawab pertanyaan teman-teman juga, ada yang beberapa yang tanya di platform TikTok itu kok bisa buahnya nyangkol. Kebanyakan nyangkol, ya bisa dikatakan hampir 90% nyantol bakal bunga dan buahnya. Ini menurut analisa kita adalah dari awal olah lahan dan settingan bedengan. Jadi perlakuan dari awal itu tanaman dibuat adaptif dengan lingkungan lembab. Terus musim ini terutama di tempat kita adalah musim kemarau. Ini atas full panas banget, dengan dikasih bedengan yang cuma sekitar 40 cm tadi dan selalu diairi air, itu akan menjaga kelembaban di dalam lahan. Makanya tanaman nggak stres saat posisi panas. Dengan begitu tanaman akan lebih maksimal, tidak menggugurkan daun dan bakal buahnya. Jadi
perlakuan awal settingan bentuk bedengan dan bentuk parit menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, itu akan lebih bekerja maksimal untuk pertumbuhan pohon cabai kita, terutama untuk bakal calon bunga dan bakal calon buah tidak menjadi rontok karena panas sinar matahari. Terus juga kondisi lahan ini yang begitu luas kanan kirinya, jadi terpaan angin langsung mengenai lahan, itu juga yang menyebabkan bahwa kondisi tanaman ini walaupun panas tapi tetap dia bisa menjaga kelembaban dan kondisi tanaman tidak terlalu stres menghadapi musim yang panas seperti di wilayah kita saat ini. Terus untuk terobosan tunas ini juga teman-teman bisa saksikan, ini alhamdulillah masih terobos terus, tidak ada macet, tidak ada sedikit kemacetan, misal pun ada paling persentasenya cuma sedikit. Ini juga karena settingan bedengan dari awal tadi yang kita sampaikan, terutama juga dengan pupuk yang dikocorkan sesuai fasenya. Oke, sekian dulu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan untuk berhasilnya tanaman cabai kita itu adalah yang pertama dari awal, yaitu settingan bedengan. Jadi teman-teman harus menyesuaikan settingan bedengan di wilayah teman-teman dan juga musim yang akan teman-teman hadapi. Jadi mulai dari tanam sampai besok masa generatif, kira-kira musimnya apakah masih sama atau tidak. Kalau semisal musimnya sama, silahkan settingan bedengan dibuat sebagus mungkin dari awal. Kalau settingan bedengan dibagus sebaik mungkin dan setepat mungkin dari awal, insya Allah nanti ke depannya tanaman itu bakalan maksimal seperti yang tanaman ikutavi punya teman kita ini. Ini settingan bedengan dari awal, diset selalu lembab, selalu dikasih air, dan ini bisa dikatakan mematahkan teori bahwa cabai itu terutama varietas tahan virus itu lebih gampang terserang layu-layuan ketika lahan lembab. Ini bisa dikatakan nggak tahu ini benar atau enggak, tapi secara praktek di lapangan ternyata untuk settingan bedengan yang lembab di musim kemarau seperti saat ini, terutama di wilayah kita, itu malah cabai lebih maksimal, tentunya dengan batas toleransi minimal ataupun maksimal air yang harus digenangi di selokan. Jadi tidak terus selokan dibuat full airnya terus, itu tidak, tapi yang jelas selokan selalu dikasih air walaupun itu cuma sedikit ataupun setengah dari bedengan. Dan antisipasi juga semisal ada hujan tiba-tiba yang cukup deras yang menyebabkan lahan kita itu bisa kebanjiran. Nah, ini juga teman-teman perlu setting juga bedengan itu dibuat lebih tinggi ketimbang jalan utama atau biasa kita menyebut galengan. Itu mungkin yang menyebabkan tanaman ini berhasil dengan maksimal. Kalau untuk pemupukan, untuk pestisida itu kemungkinan sama 11-12 sama yang dipakai. Yang jelas untuk lahan ini adalah yang perlu kita tegaskan adalah di settingan awal pembuatan bedengan disesuaikan dengan kondisi tanah, kondisi iklim, dan kondisi cuaca yang akan dihadapi baik vegetatif maupun besok pas generatif. Oke teman-teman, mungkin video kita sekian dulu.
untuk perkembangan Igotavi punya teman kita ini. Kalau semisal teman-teman ada lahan dan iklim dan MDPL yang sama, mungkin teman-teman bisa mengcopy paste apa yang diterapkan di lahan ini, tapi tentunya dengan penyesuaian di wilayah teman-teman. Nanti kalau semisal teman-teman masih bingung ataupun ada pertanyaan ataupun kita bisa sharing-sharing, nanti teman-teman silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita diskusi bareng di kolom komentar. Atur suwun teman-teman yang sudah pantengin video kita dari awal sampai akhir, silahkan ini di share kalaupun semisal bermanfaat, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe juga channel kita agar kita tetap semangat membuat konten-konten terutama percapian dari tutorial awal sampai tutorial akhir. Atur suwun teman-teman, tetap semangat. Gas.